Amin. Oke. Pertemuan kita kemarin kita bahas tentang apa? Taharah sama najis dan hadas, Bu. Ya, siapa yang bisa menyimpulkan apa pelajaran kita minggu kemarin? Saya, Bu. Oke, siapa? Taharah itu artinya bersuci, Bu. Kemudian di dalam bersuci itu ada beberapa ketentuan syarat untuk bersuci. Kemudian ada alat-alat untuk bersuci, yaitu sesuatu yang digunakan dalam bersuci, baik itu air maupun yang bukan air, atau yang bukan air itu bisa digunakan dalam keadaan darurat. Kemudian ada najis, Bu. Najis itu adalah sesuatu kotoran yang dapat menghalangi kita untuk melaksanakan sholat. Kemudian najis hadas, Bu. Kalau hadas itu suatu keadaan yang mana suatu keadaan tubuh manusia ataupun keadaan tempat yang mana dengan keadaan tersebut tidak memungkinkan orang lain untuk melaksanakan sholat atau bisa membatalkan sholatnya, Bu. Ya. Ayo kita beri applause dulu untuk kawan kita. Kita pasti ingat ya pelajaran kita minggu kemarin. Ya, Bu. Sekarang kita akan masuk ke materi baru. Siapa yang tahu materi kita hari ini? Konsep Nah, kemudian kita pada hari ini yaitu mengenai konsep al-hakim dan al-hukmu. Nah, yang hari ini kita akan membahas yang pertama yaitu al-hakim. Nah, siapa yang tahu apa itu al-hakim? memutuskan atau menetapkan suatu hukum, Bu. Ya. Nah, secara bahasa al-hakim ini terambil dari bahasa Arab yaitu al-hakimu yang artinya orang yang memutuskan dan menetapkan hukum. Nah, secara istilah hakim ini adalah pihak yang menciptakan dan menetapkan hukum syariat. Nah, para ulama ini sepakat bahwa hanya Allah yang menetapkan hukum syariat bagi seluruhnya. Jadi siapa yang menetapkan hukum syariat? Nah, kemudian kita masuk ke konsep al-hukmu. Al-hukmu itu secara bahasa berarti menetapkan sesuatu terhadap sesuatu. Nah, secara istilah, hukum itu adalah tuntutan syariat Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Nah, siapa yang tahu apa itu mukallaf? Orang telah dibebani hukum, Bu. Ya, betul. Kalian adalah orang yang sudah dibebani hukum. Kemudian, hukum itu adalah tuntutan syariat Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang mengandung perintah, larangan, ataupun memilih antara mengerjakan ataupun meninggalkan. Kemudian, al-hukum ini terbagi ke dalam dua bagian, yaitu yang pertama ada hukum taklifi dan ada hukum wad'i. Nah, apa saja pembagian dari hukum taklifi ini? Terlebih dahulu kita ketahui dulu apa itu hukum taklifi dan apa itu hukum wad'i. Nah, siapa yang mau baca pengertian dari hukum taklifi? Ya, Bu. Oke. Hukum taklifi itu ketetapan Allah dan Rasulnya yang mengandung tuntutan untuk melakukan atau meninggalkan, yang memilih untuk melakukan atau meninggalkan yang ditunjukkan kepada mukallaf. Ya, siapa yang mau baca hukum wad'i? Saya, Bu. Oke, siapa dulu ya? Hukum wad'i itu ialah suatu ketetapan Allah dan Rasulnya yang menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, mania, azimah, ruksah, sah dan batal. Nah, jadi kita sudah membahas pengertian dari hukum taklifi dan hukum wad'i. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada pembagian dari hukum taklifi. Nah, pembagian dari hukum taklifi ini terbagi 5, ada wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Nah, kita teliti satu persatu, yaitu wajib. Nah, siapa yang tahu apa itu wajib? Sesuatu yang harus dikerjakan, Bu. Ya, wajib itu adalah apabila dikerjakan Itu dapat pahala dan ditinggalkan maka dosa. Contohnya, Sholat. Nah, yang kedua yaitu sunnah. Nah, sunnah ini apabila Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan dapat dosa. contohnya apa? Puasa sunnah, Kamis. Ya, kalau kita kerjakan kita dapat pahala, kalau kita tidak kerjakan Tahajud. Kemudian yang ketiga yaitu haram. Haram itu apabila dikerjakan akan mendapatkan dosa, tapi tidak dikerjakan akan mendapatkan pahala. Ya. Jadi kalau haram
daripada dikerjakan. Ya, betul. Jadi makruh ini sebaiknya kita tinggalkan. Ya, contohnya apa? Makan Ya, makan jengkol. Terus apa lagi? Masih merokok, Bu. Ya, merokok. Lebih kita tinggalkan ya. Kemudian Mubah. apa? Ya itu aja. Ya, ya sama. Kemudian yang terakhir yaitu mubah. Siapa yang tahu mubah? Boleh dilakukan. Ya, boleh dilakukan. Boleh dilakukan. Contohnya Mencuri. mencuri tadi apa? Haram. Haram ya. Contohnya kayak kita makan ya. Kita boleh makannya, Bu. Nah, ya, kita boleh makan, boleh tidak. Kita boleh tidur, boleh tidak. Jadi kita bisa memilih untuk mengerjakan atau meninggalkan. Ya, kemudian selanjutnya kita akan masuk ke pembagian hukum wati. Nah, pembagian hukum wati ini ada 5, yaitu sebab, syarat, mani, azimah, rukhsah, sah, dan batal. Nah, kita pelajari satu persatu. Sebab itu. Nah, sebab ini adalah sesuatu yang menyebabkan adanya hukum. Jadi ada sebab maka ada hukumnya. Contohnya seperti tergelincirnya matahari yang menyebabkan kita diwajibkan untuk matahari. Tergelincirnya matahari saat zuhur, kalau maghrib terbenamnya matahari. Selanjutnya yang kedua yaitu syarat. Nah, syarat ini adalah sesuatu yang tahu? Memenuhi syarat. Ya, selalu syarat ini adalah sesuatu yang harus ada agar hukum itu wajib untuk dilaksanakan. Contohnya, sebelum kita melaksanakan sholat, maka kita disyaratkan terlebih dahulu berwudu. Nah, jadi berwudu ini adalah syarat untuk kita melaksanakan sholat. Jadi syarat ini harus ada baru hukum itu ada. Kemudian yang ketiga yaitu mania, ya, atau penghalang. Nah, penghalang ini adalah suatu keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu hukum. Contohnya yaitu kita semuanya diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Namun ada pengecualian untuk wanita, yaitu perempuan. Yaitu perempuan itu pastikan dalam bulannya itu ada haid. Nah, ketika kita haid, maka kita tidak diperbolehkan untuk mengerjakan sholat. Nah, jadi hal ini adalah penghalang bagi kita untuk melaksanakan ibadah, yaitu sholat. Selanjutnya yaitu azimah dan rukhsah. Nah, azimah ini adalah hukum syara yang ditetapkan sejak awal. Contohnya adalah perintah untuk melaksanakan sholat, yaitu hukumnya adalah wajib. Jadi azimah ini adalah sudah ditetapkan oleh Allah sejak dahulunya. Gitu. Kemudian azimah yang kedua adalah rukhsah, yaitu rukhsah ini adalah hukum syara yang ditetapkan karena adanya keringanan. Misalnya kita dalam perjalanan sebuah perjalanan, kemudian kita kan harus diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Nah, karena kita melakukan perjalanan ini, kita diberi keringanan oleh Allah berupa apa? Menjamak sholat bersama sholat. Ya, kita diberi keringanan oleh Allah untuk menjamak sholat atau mengqasar sholat. Kemudian yang terakhir yaitu sah dan batal. Nah, sah ini adalah suatu
Salah. Ya, masih ada yang salah satu ya. Siapa Al-Hakimah sebenarnya? Allah. Oke, dan kita lanjut pertanyaan yang kedua. Al-hukmu secara bahasa memiliki arti ketetapan atau keputusan metode secara bahasa memiliki arti. Ketetapan atau keputusan. Oke, selanjutnya Iya. nanti kita lihat skornya ya. Oke. Pertanyaannya azimah merupakan bagian dari hukum taklifi, benar atau salah? Jadi azimah ini merupakan bagian dari hukum Falsi. benar ya. Yang benarnya apa? Hukum wajib. Oke, mari kita lihat siapa yang juara. Nah, yang ketiga, yeay, siapa tuh? Yeay, siapa yang yeay? Yang kedua siapa? Nah, yang pertama siapa? Saya, Bu. Oke, kita beri aplaus dulu. Oke, berarti sudah paham ya materi kita pada hari ini? Melakukan evaluasi ya. Jadi dapat kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini tentang apa? Al-Hakim dan Al-Hukmu. Al-Hakim itu adalah orang yang menetapkan hukum. Siapa yang menetapkan hukum? Yang pertama. Kemudian Al-Hukmu itu hukum. Berdasarkan keputusan. Ya. Jadi hukum itu terbagi dua. Ada hukum taklifi, ada Taklifi hukum dan iya. Jadi kita sudah pelajari semuanya tadi. Jadi ada yang ditanyakan dulu sebelum kita menutup pembelajaran kita. Tidak.